Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang meneruskan praktek kita ya. Ayat 27, siapa ini bagiannya? Saya, Ustaz. Ya, Kang Dedi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Alladzina, orang-orang yang kuduna, mereka melanggar, kata dasarnya nakodo, ahdan, dengan perjanjian ahdallah, dengan perjanjian Allah, min tidak diterjemahkan, termasuk min jiadah ya Ustaz ya. Ba'di, setelah misakihi, perjanjiannya, wa dan wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma apa-apa amarallah yang diperintahkan Allah bihi dengannya, an untuk yusolla disambungkan, dihubungkan, wa yubsiduna, dan mereka berbuat kerusakan, kata dasarnya fasada, fi di dalam ardi bumi, fil ardi di bumi, ulaika mereka mereka itu al-khasiruna, orang-orang yang berbuat yang merugi, orang-orang yang merugi, kata dasarnya khosaro. Itu Ustaz, mohon koreksinya. Luar biasa. Alladzina, orang-orang yang, saya sudah kasih rumus ya, alladzina di awal ayat itu sering menerangkan ayat sebelumnya. Orang-orang yang menerangkan ini nih. Yeah. Menerangkan al-fasiqin. Siapa tuh orang-orang fasik? Alladzina, yaitu orang-orang yang kuduna, dari kata naqo. Alladzina itu teh Ustaz? Iya, Bu. Halo? Alladzina itu isi mausul? Isi mausul, ya benar. Dia isi mausul, kata hubung bermakna yang. Kata sambung. Ya. Jadi dia posisinya di sini sedang menerangkan kata sebelumnya. Siapa tuh al-fasiqin? Siapa orang-orang fasik? Alladzina, yaitu orang-orang yang. Kata yaitu itu diambil dari posisi karena dia sedang menerangkan. Yaitu orang-orang yang kuduna, mereka merusak. Naqadha merusak, melanggar sama saja. Ahdallahi, perjanjian dengan Allah. Ya, perjanjiannya dengan Allah dia rusak. Siapa tuh? Ya, kita pernah berjanji kepada Allah apa tidak ya? Mimbadi, setelah mitsaqihi, perjanjiannya, maksudnya setelah kuatnya perjanjian. Seperti orang-orang Yahudi itu, perjanjian, mereka merusak perjanjian yang sudah kuat diambil oleh Allah dari mereka. Bagaimana sih? Mereka itu Allah perintahkan untuk memegang perjanjian, maka mereka disebut al-ahdu al-qadim, perjanjian lama. Kitab Taurat itu disebutnya perjanjian lama. Kenapa? Karena di dalamnya isinya adalah perjanjian-perjanjian. Allah perintahkan untuk mereka pegang perjanjian itu dengan kuat-kuat. Dengan cara apa? Dengan cara bukit Tur diangkat di kepala mereka. Bukit diangkat di kepala mereka. Kalau kamu tidak pegang dengan teguh ini Taurat, akan kita banting di kepala kamu. Mereka lihat itu. Mereka siap untuk melaksanakan perjanjian itu. Tapi mereka akhirnya rusak. Mereka rusak. Kapan itu? Ketika Nabi Isa diutus, mereka ternyata tidak beriman. Ketika Nabi Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap tidak beriman, bahkan mau membunuhnya. Oh iya. Itu ya. Tapi ngomong-ngomong, apakah kita pernah berjanji di hadapan Allah? Ya, sama. Perjanjian kuat-kuat perjanjian itu.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu, wa idz akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan min bani Adam, dari anak cucu Adam, min zuhurin, dari sulbi mereka. Apa yang dikeluarkan dari sulbi manusia? Halo? Bapak Ibu? Iya, Yang dikeluarkan Ustaz. dari tulang sulbi manusia itu apa? Sperma. Air mani, Ustaz. Air mani atau sperma. Nah, jadi dzurriyyatahum ini mestinya diterjemahkan sperma, bukan keturunan. Baru bahannya keturunan. Saat dikeluarkan, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ala anfusihim, terhadap diri mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, mereka mengatakan, ya kami bersaksi. Lihat, ini perjanjian yang kuat nih. Waktu sperma baru keluar, itu langsung diambil sumpahnya oleh Allah untuk taat. Mereka siap taat. Lalu Allah pilih salah satunya membuahi sel telur. Jadilah kita keluar. Nah itu kita dikasih tahu oleh Allah, pernah kita membuat perjanjian dengan Allah. Ya, bahwa kita akan taat kepada Allah. Maka Allah katakan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya pada hari kiamat kalian tidak mengatakan, kita lupalah, kita nggak tahulah, maka dikasih tahu oleh Allah. Dulu kita tuh tidak ada, belum ada sebutannya. Kemudian kita dikandung oleh ibu kita. Ada prosesnya itu. Salah satu prosesnya ini, pengambilan syahadat dari sel sperma yang ratusan ribu jumlahnya itu ya, ratusan juta jumlahnya. Ya, sampai mendekati 1 miliar katanya setiap 12 apa tuh? Kalau ukuran gitu 12 mili. Baik. Itu ya, jadi kita juga pernah membuat perjanjian yang kuat di hadapan Allah, bahkan sebelum kita menjadi manusia. Sudah jadi manusia, sama juga kan, inna sholati wa nusuki. Jadi jangan dirusak itu perjanjian. Yang merusaknya merupakan kefasikan. Ya, satu ya, wa yaqta'una, dan mereka memutus ma amarallahu, apa yang Allah perintahkan, bihi, dengannya, an, untuk. Sebenarnya sih bihi nggak diterjemah, ya, bi-nya nggak diterjemah. Apa yang Allah perintahkan cukup sebenarnya, bihi yaitu ma gitu ya. An, untuk yusola, disambung. Mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa tuh? Yang kalau diputus jadi fasik, jadi dosa besar. Ya, hubungan kekeluargaan. Itu Yahudi dengan Islam itu keluarga itu. Ya, satu kakek. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ya. Sampai Yehuda dan seterusnya itu. Itu keluarga itu. Saudara itu. Ya, tapi mereka maunya Islam tidak ada. Nabi Muhammad dibunuh oleh orang Yahudi itu. Ya. Saudara itu. Nah, itu ya, memutuskan tali persaudaraan itu adalah dosa besar. Di dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, Anar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Syaqaqtur rahima min ismi. Aku ambil kata rahim dari namaku. Rahim. Kita juga menyebutnya rahim. Ya, kita ambil dari bahasa Arab. Jadi kata rahim itu diambil dari kata Rahman. Faman wasalahu wasaltuhu, siapa yang menyambung dengan silaturahim, dengan siapa yang menyambung hubungannya dengan rahim, hubungan kekeluargaan, dia mengaku ibunya sebagai ibunya, ya, dan dia perhatikan dengan sebaik-baiknya hubungan kekeluargaan. Wasaltu, maka aku tersambung dengan dia. Kalau tersambung dengan
Allah tersambung dengan kita, berarti ada koneksi, ada jaringan, kita berdoa, terdengar, doa itu didengar oleh Allah. Gitu kan? Wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutus silaturahim, aku terputus dari dia. Jadi kalau terputus dari Allah, kita berdoa tidak didengar, nggak ada jaringan. Gitu nggak ada koneksi. Lihat tuh, siapa pengen doanya didengar oleh Allah, ya koneksinya mesti dijaga dengan baik. Ya mesti kuat hubungan kekeluargaan, jangan saling bermusuhan terus. Ya, kalau kepada orang lain sedekah enak-enak saja, kepada saudara sedekah kok marah. Ya, suaminya sedekah kepada saudaranya, istrinya marah. Ya, jangan. Ya. Karena kalau dia dapat pahala, kita dapat pahala, sama aja. Suaminya berjuang, dapat pahala. Suaminya pernah ikut perang misalnya. Cari nafkah tuh juga sama, nilainya jihad. Istri di dalam rumah, suami mati syahid, istri dapat juga pahalanya, pahala yang sama. Ya, baik. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Apa arti maknanya? Membuat kerusakan di muka bumi ini berbuat maksiat. Kenapa? Karena semua perbuatan maksiat akan berefek pada kerusakan bumi. Gitu ya. Baik, ulaika mereka itu humu, benar-benar al-khasirun, orang-orang yang merugi. Jadi kita maunya kan sukses, gitu kan? Kalau mau sukses jangan jadi orang fasik. Jadi gimana? Taatlah kepada Allah. Janji kita, inna sholati wa nusuki, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah saja. Taati itu, terapkan itu. Ya, pasti sukses. Tapi bukan berarti sukses itu tanpa ujian. Ada ujian, Rasul juga sukses, diuji dengan perang, diuji dengan macam-macam. Ya, semakin tinggi imannya, semakin hebat ujiannya. Ya, jadi kalau mau sukses begitu, ikuti ridho Allah, sukses. Ya, terus yang kedua, hubungan kekeluargaan itu mesti mantap, mesti kuat. Insya Allah sukses. Terus maksiat itu harus dijaga betul, jangan sampai kita melakukannya. Ya, karena itu akan bikin kerusakan. Oh, nggak mungkin kita selalu berbuat maksiat. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, sampai kebiasaan kita berbuat maksiat itu menjadi muak bagi kita.